Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara terkasih. Hari ini hari yang terakhir buat kita di tahun 2021. Kita akan melewati untuk beberapa jam lagi. Untuk itu, sebelum kita akan berangkat menuju dan menyongsong tahun 2022, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan dalam pembacaan firman renungan hari ini tertulis dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyongsong tahun 2022 yang bertemakan di HKBP, yaitu tahun kesehatian, di mana kita mensyukuri segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang boleh kita rasakan dalam satu tahun penuh di tahun 2021. Mungkin ada harapan kita yang belum tercapai, atau bahkan sudah ada harapan kita yang sudah tercapai. Semuanya kita harus syukuri. Dari awal kita diberangkatkan 2021 hingga mengakhiri di tahun ini, dan bahkan pada hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita dalam satu tahun penuh ini. Kita mengalami rasa sukacita, kita mengalami rasa duka cita. Tetapi kita harus mengetahui dan memahami semuanya itu atas sepengetahuan Tuhan. Dan kita juga harus menjadikan itu sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita tahu di masa-masa sulit juga, di masa-masa kita mengalami suatu keterpurukan atau pergumulan hidup ini, tentu kita juga di balik semuanya itu ada harapan yang indah. Dan apakah harapan itu? Yaitu suatu rancangan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam bersukacita juga dengan itu terjadi. Ketika kita sudah merasakan ditambahkan umur, atau kita juga merayakan di hari kelahiran Yesus Kristus yang sudah kita rayakan pada hari-hari yang lalu, kita tetap bersyukur. Di dalam itu juga ada harapan yang paling indah. Apakah harapan itu? Ketika Yesus lahir ke dunia ini, harapan kita itu juga lahirlah segala hal-hal yang baru, lahirlah segala karakter yang baru, lahirlah segala hasil pekerjaan yang baru, atau bahkan di dalam pembaharuan hidup ini, dalam pembaharuan budi juga, semuanya itu hanya pengetahuan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, Yeremia mengingatkan kita dalam pasal 29 ayat 11 secara khusus berbicara tentang rancangan Tuhan untuk bangsa pilihannya yang hendak mengembalikan mereka ke negerinya setelah melewati tahun-tahun di dalam pembuangan. Kita juga demikian. Kita sudah banyak melewati masa-masa sulit. Kita juga melewati masa pergumulan hidup, yaitu virus corona. Dalam hampir kita 2 tahun berjalan, tetapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Kita di dalam doa, di dalam kesetiaan kita, ketekunan kita, Tuhan bekerja dan berkarya di dalamnya. Semuanya itu tidak akan dibiarkan begitu saja, tidak dibiarkan lewat saja, tetapi ada rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Nah, saudara-saudara terkasih, hidup dalam pembuangan yang penuh dengan penderitaan akan digantikan Tuhan dengan kehidupan merdeka di negeri sendiri. Demikian juga harapan dan doa kita. Kita juga merasakan kemerdekaan itu akan tiba ketika kita akan memasuki 2022. Kita bersama seluruh umat Tuhan di dunia itu, apa bahkan secara khusus di Huria kita HKBP Batam Center ini berpengharapan untuk tahun 2022 kita akan berjalan seperti biasanya, dan kita memiliki pembaruan hidup. Itulah harapan yang pada dasarnya merupakan suatu masa depan
di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Masa depan penuh dengan harapan, memang bukan hanya persoalan atau soal jasmani, melainkan juga hal-hal rohani. Masa depan penuh harapan selalu tersedia bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya, dengan syarat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bersedia diproses Tuhan, bersedia ditempah oleh Tuhan, serta memahami cara kerja Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.